Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar setiap kami sepanjang hari ini. Terus lembutkan hati kami ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Husai orang Arki, The Office of a Friend. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku.' Bukankah Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka, haruslah kau kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar." Dan tibalah Husai, sahabat Daud, di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Siapakah Husai orang Arki itu? Jika kita membaca seluruh kitab 1 Tawarik pasal 27, kita akan menemukan serentetan nama-nama pejabat di dalam kabinet kerajaan Daud. Dan ada satu nama yang menjabat sebuah posisi yang sejajar dengan para menteri pada zaman Daud, yaitu Husai orang Arki sebagai sahabat Daud. Itulah jabatan Husai di dalam kerajaan Daud. Jabatan ini aneh, sebab seringkali kita menganggap jabatan ini hanya sebatas hubungan pribadi dan bukan ofisial. Atau bila kita ikut sertakan ke dalam hubungan yang formal, maka seringkali kita menemukan hubungan pribadi yang diformalkan ini dibuat hanya karena dan untuk tujuan menarik keuntungan dari jabatan kita sebagai manusia. Tidak jarang kita dengar di masa lalu, para kepala negara di banyak tempat yang menempatkan kroni-kroninya di dalam pemerintahannya, hanya untuk tujuan menggeruk kekayaan bagi dirinya dan kroninya. Bukan karena untuk kebaikan bersama satu bangsa, juga bukan karena kompetensi orang tersebut. Pada zaman Daud, Husai orang Arki duduk di bangkunya, di salah satu kantor di sekitar Daud, untuk menjadi sahabat bagi Daud. Kitab Amsal 17 ayat yang ke-17 berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Itulah juga yang dikerjakan oleh Husai bagi Daud. Husai menempatkan persahabatan bagi Daud bukan untuk mencari keuntungan, tapi hanya untuk mendampingi Daud sahabatnya dengan nasihat dan pertimbangan, lalu menjadi seperti pagar atau perisai bagi Daud. Pada puncak persahabatan Husai dengan Daud, bahkan Husai sampai diminta Daud untuk sepertinya menjadi pengkhianat atau penjilat dengan berpihak kepada Absalom yang hendak membunuh ayahnya sendiri. Daud berpesan kepada Husai, 2 Samuel 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku.' Demikianlah yang dikerjakan Husai. Dialah yang membatalkan rencana membunuh Daud melalui nasihatnya kepada Husai. Adakah seorang sahabat di dalam hidupmu yang bahkan berani pasang badan demi engkau? Atau bahkan, adakah engkau menjadi seorang sahabat bagi orang lain? Belajarlah untuk menjadi dewasa dan tidak egois.
bertumbuh untuk menjadi seorang sahabat bagi orang lain. Dengan demikian, kita mau belajar untuk saling memberi perlindungan dan topangan bagi orang lain, bukan menonjolkan diri sendiri. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, berikan aku hati yang rendah untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Amin. Jesus loves you and so do I.